Bisnis Politeknik Negeri Medan. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem keuangan di Indonesia. Saya akan menjelaskan apa itu sistem keuangan. Sistem keuangan pada dasarnya adalah tatanan dalam perekonomian suatu negara yang memiliki peran utama dalam menyediakan fasilitas jasa-jasa di bidang keuangan oleh lembaga-lembaga keuangan penunjang lainnya, misalnya pasar uang dan pasar modal. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan 7 fungsi pokok sistem keuangan menurut Peter S. Ross. Yang pertama, fungsi tabungan atau saving function. Yang kedua, kekayaan atau wealth function. Yang ketiga, fungsi likuiditas atau liquidity function. Yang keempat, fungsi kredit atau credit function. Yang kelima, fungsi pembayaran atau payment function. Yang keenam, fungsi resiko atau risk function. Terakhir, fungsi kebijakan atau policy function. Sistem keuangan di Indonesia pada prinsip terbagi menjadi dua. Yang pertama, sistem perbankan. Yang kedua, sistem lembaga keuangan non-bank atau LBKB. Oke, masuk pembahasan pertama. Apa itu sistem perbankan? Sistem perbankan adalah lembaga keuangan ini biasanya menerima simpanan masyarakat yang disebut Depository Financial Institution yang terdiri dari bank umum dan bank pengkreditan rakyat atau BPR. Sistem perbankan terdiri dari atas bank BUMN, bank kementerian daerah, bank pengkreditan rakyat, bank swasta nasional, dan bank asing. Lalu, apa sih peran bank dalam ekonomi di Indonesia? Bank merupakan sarana pemerintah untuk menjaga kestabilan ekonomi moneter dan keuangan negara melalui regulasi bank sentral, yaitu Bank Indonesia. Jadi, walau Bank Indonesia merupakan tokoh utama dalam menjaga stabilitas ekonomi, bank tetap berperan dalam implementasi regulasi dari Bank Indonesia. Jika dilihat secara sempit untuk masyarakat, peran bank sebenarnya untuk mengatur sirkulasi dana masyarakat dan memastikan kelancarannya. Fungsi bank secara umum yang pertama, menghimpun dana kepada masyarakat. Yang kedua, menyalurkan dana kepada masyarakat. Yang ketiga, menyediakan layanan jasa bank. Yang keempat, memperlancarkan transaksi internasional. Yang terakhir, sarana investasi. Oke, masuk pembahasan kedua, yaitu lembaga keuangan non-bank. Apa itu lembaga keuangan non-bank? Lembaga keuangan non-bank adalah lembaga keuangan selain dari bank yang dalam kegiatan usaha tidak diperkenalkan menghimpun dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Lalu, apa sih tujuan lembaga keuangan non-bank? Tujuan lembaga keuangan non-bank adalah untuk memberi bantuan serta mendorong perkembangan pasar modal untuk pembentukan permodalan perusahaan-perusahaan yang memiliki ekonomi rendah. Fungsi lembaga keuangan non-bank yang pertama, memberikan modal kepada masyarakat ekonomi lemah. Yang kedua, mengumpulkan dana terutama dengan cara mengeluarkan kertas berharga. Yang ketiga, memperlancar pembangunan industri maupun ekonomi lewat pasar modal. Yang keempat, memberi kredit kepada masyarakat ekonomi rendah. Apa saja prinsip-prinsip lembaga keuangan non-bank? Yang pertama, mengetahui nasabah. Yang kedua, melaporkan transaksi keuangan yang mencurigakan, misalnya kegiatan terorisme. Selanjutnya, macam-macam lembaga keuangan non-bank. Yang pertama, koperasi simpan pinjam. Yang kedua, perum pergadaian. Yang ketiga, perusahaan leasing. Yang keempat, perusahaan modal ventura. Yang kelima, pasar modal. Yang keenam, perusahaan dana pensiun. Yang terakhir, perusahaan asuransi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Apabila ada kritik, saran, serta pertanyaan boleh disampaikan di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.